mulai tahun 60 sampai dengan tahun 99, 98 gitu, itu meningkat drastis dan khususnya sejak tahun 72 itu pertumbuhannya 2 kali dari pertumbuhan ekonomi sampai berhenti pada tahun 98. Dan sejak tahun itu kita mengalami penurunan terus, bahkan ini grafik yang sebelah kiri itu 5 tahun terakhir turun terus. Sekarang peran yang tadinya walaupun masih paling besar, tadi seperti disampaikan oleh Pak Irjen, masih paling besar peran industri manufaktur itu dalam ekonomi kita, masih sekarang 19,9. Dan alhamdulillah ini berkat pandemi, ini dia tidak turun, tidak meluncur turun, tapi dia bertahan di angka 19. Nah, saya tidak tahu apakah ini karena persentase, artinya maksudnya karena sektor-sektor yang lainnya ambruk, jadi industrinya masih kelihatan bertahan dari sisi persentase. Tetapi kelihatan dari PMI, tadi juga disampaikan oleh Pak Irjen, itu memang beberapa bulan terakhir meningkat. Dan kita tahu bahwa ada satu negara yang dalam triwulan pertama itu pertumbuhan ekonominya itu tertinggi di dunia. Dan bahkan negara itu juga mengakui bahwa itu tertinggi. Triwulan kemarin itu mencapai 18,3, yaitu Republik Rakyat Cina. Biasanya dia 8% gitu. Pada triwulan kemarin dia mencapai 18,3%. Dan itu salah satu yang negara yang positif di tahun 2020. Tapi itu bukan hanya sekedar karena kebijakan atau karena krisis, tapi memang karena ada perubahan fenomena dunia sejak 25 tahun terakhir. Itu kita melihat ada terjadi perubahan fenomena digital. Jadi sekarang ini orang sudah tidak bisa lepas dari digitalisasi. Ini ada beberapa contoh bagaimana di tahun lalu itu setiap menit itu terjadi transaksi di dunia maya itu sebesar itu. Ada 41 juta dalam 1 menit ini. 41 juta WhatsApp, baik itu call maupun teks. Itu 41,6 juta dalam 1 menit di dunia. Kemudian di Instagram ada orang upload 138.000. Di Facebook ada 147.000. Itu dalam 1 menit. Nah, ini yang fenomena ini terjadi mulai 25 tahun yang lalu, tapi lebih tingginya terjadi 10 tahun terakhir. Ini yang kita bilang digital fenomena. Fenomena berubah. Dan tidak terasa kondisi perusahaan juga berubah. Kalau tahun 2006, itu perusahaan terbesar itu masih bidang minyak. Nomor 2, bidang manufaktur sektornya, General Electric. Ya, kemudian ada bank nomor 5, dan Microsoft saat itu nomor 4. 10 tahun kemudian, sudah tidak ada itu. Perusahaan minyak tidak ada, industri manufaktur tidak ada, kemudian bank juga tidak ada. 2016 dan ini 2020 juga demikian terjadinya. 2020 ini nomor 1 Apple, nomor 2 Microsoft, dan ada satu negara yang baru yaitu Alibaba dari Cina tentunya. Di industri sendiri dengan kondisi seperti itu memang terjadi disruptif gitu ya dunia ini sejak beberapa tahun yang lalu. Kita tahu bahwa sekarang kita bilang industri 4.0. Indonesia mengejar digital industri 4.0. Tapi sebenarnya di dunia ini sudah 5.0, sudah 5, yaitu personalification, personalisasi. Oleh karena itu data itu adalah yang paling penting. Data adalah aset yang paling penting. Itu yang kita lihat di dunia seperti ini. Kalau kita tahu, kalau industri saya kira ini terlalu teoritis gitu ya, tapi disruption-nya itu terjadi seperti ini. Manufaktur industri itu adalah salah satu sektor di dalam industri pengolahan yang
mengalami disrupsi paling besar. Tetapi ada peluang besar di masa depan, karena ekonomi kita itu di masa depan akan menjadi sirkular. Ini sudah terjadi sekarang, seperti pembuatan baterai, kemudian baterainya nanti disirkular lagi, kemudian jadi baterai lagi, seperti itu. Selain itu, karena faktor-faktor environment, juga karena faktor-faktor ekonomi yang lain. Jadi ini recycle-nya seperti ini. Jadi di material, kemudian diproduksi, kemudian dijual jadi barang produksi, nanti kemudian kembali lagi menjadi material lagi. Itu juga energi dan mungkin sisa sedikit sekali nanti aja dibuat landfill. Nah, tapi saya percaya khususnya Indonesia gitu ya, bahwa kita kalau kita lakukan, kita punya keyakinan kita bisa. Dan kita memang harus melakukan perubahan itu sendiri. Tidak bisa kita menunggu orang lain, negara lain, atau kebijakan pemerintah untuk melakukan perubahan itu sendiri. Kita yang harus berubah, harus kita sendiri. Ini sekedar intermezzo. Jadi tahun 45 itu uang kita, itu tahun 45, tapi ORI, uang Republik Indonesia, itu paling besar itu 100 rupiah. Kemudian beberapa tahun kemudian paling besar 400 rupiah. Paling besar lagi 600 rupiah. Kemudian 20 tahun kemudian itu kita 10.000 rupiah. Artinya yang tadinya uang kita paling besar 100 rupiah, tahun 64 sudah 10.000 rupiah. Nah, sejak 64 sampai dengan 99, sekarang kita sudah punya paling besar 100.000 rupiah, yang sampai saat ini belum berubah. Apa artinya ini? Ekonomi Indonesia bukan hanya semakin besar, tapi juga mengalami inflasi yang luar biasa. Karena dari 100 rupiah uang kertas kita terbesar menjadi 100.000, itu berapa kali lipat? 1.000 kali lipat. Itu yang terjadi kira-kira fenomenanya di Indonesia seperti itu. Yang saya loncat ini ya. Yang kita pentingkan, mungkin ini saya langsung aja melihat keseluruhan gitu. Diperlukan kalau untuk industri, sektor industri itu diperlukan namanya kesinambungan. Kuncinya cuma kesinambungan. Tadi sempat disampaikan oleh Direktur Data Core, itu tahun 50-an kita punya program benteng. Sebenarnya program benteng itu membentengi kita dari kartel impor perusahaan Belanda. Waktu itu perusahaan Belanda ada 5 yang menguasai ekonomi Indonesia sejak tahun 1910. Itu mereka kartel itu luar biasa. Nah, kemudian dibuat program benteng untuk membentengi ekonomi Indonesia. Ini intinya adalah membatasi impor. Impor dilakukan oleh pribumi, tadi juga disampaikan. Tetapi terjadi fenomena Alibaba. Jadi Ali di depan, Baba yang melakukan. Itu fenomena Alibaba. Akhirnya ini kemudian diberhentikan program ini, dan kemudian diganti sejak Wawasan Nusantara tahun 57. Dan kebetulan perusahaan-perusahaan Belanda ini karena masalah Irian Barat, kemudian dinasionalisasi tahun 58. Nah, termasuk perusahaan-perusahaan industri, termasuk PT Barata, yang dulunya Belanda, yang namanya NV Berat, kemudian jadi PT Barata, PN Barata pada tahun 58 sampai 60. Tahun 70-an, Repolita, GBAN, ini yang penting kita ketahui, yang perlu saya kira teman-teman juga sudah tahu, tapi tahun 70-an pada saat Repolita mulai, itu yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur dasar. Yang dimaksud infrastruktur dasar itu betul-betul dasar, artinya pelayanan kesehatan. Nomor 1 yang dilakukan adalah pelayanan kesehatan, membangun puskesmas. Kemudian membangun SD Impres. Itu tidak hanya bangunannya, tapi dokternya, bidannya, perawatnya, dan lain-lain. Ada dulu wajib kerja dokter, wajib kerja sarjana, dan lain-lain. SD Impres demikian juga dengan guru. Dan kemudian dilanjutkan dengan namanya wajib belajar. Program wajib belajar 9 tahun. Artinya selama 9 tahun itu
kita masyarakat diminta untuk belajar, jadi SD dan SMP gratis. Selain itu untuk teknologi dibangun namanya Puspiptek. Ini Menteri Risetnya dulu adalah Sumitro Hadjoyo Hadikusumo. Ya, Menteri Riset ya, sebelum Pak Habibie. Pak Habibie tahun 78, sebelumnya adalah Pak Sumitro, dan sebelumnya lagi adalah Pak Junet, zamannya Orde Lama. Ini adalah infrastruktur dasar yang digunakan, kemudian pada saat itu besar-besaran dilakukan pembangunan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kita mungkin tahu samar-samar bahwa dulu namanya departemennya itu PUTL, Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, IG PLTA. Jadi satu sungai itu kalau perlu dibendung beberapa kali, seperti Cimanuk gitu, dibendung di atas, kemudian di Cirata sampai dengan Jatiluhur. Demikian juga Kali Brantas di Jawa Timur itu dibendung sampai 7 kali untuk menjadikan PLTA. Dan kemudian jalan raya. Saya dulu atasan saya adalah dulu Menteri Perhubungan, Pak Giri, itu beliau salah satu yang menyelesaikan jalan raya pertama program nasional, yaitu Banda Aceh Los Palos. Itu disambungkan, jadi orang bisa secara darat dari Banda Aceh sampai dengan Los Palos di ujung Timtip. Kemudian jangan dilupakan infrastruktur yang dibangun pada tahun awal itu adalah pertahanan dan keamanan. Ini kemudian mendorong industri kita pada tahun 80-an itu menggunakan 3 strategi. Yang pertama, padat karya. Industri padat karya itu didorong, tekstil, sepatu, dan lain-lain. Kemudian substitusi impor juga, elektronik, kemudian, dan ada lagi strategi yang ketiga adalah penguasaan teknologi. Padat karya itu dilakukan atau didorong atau diusulkan oleh teknokrat yang berasal dari lapangan banteng lah, kita istilahkan gitu. Sedangkan yang substitusi impor itu dilakukan oleh Departemen Perindustrian. Sedangkan penguasaan teknologi itu diserahkan kepada tempatnya Pak Habibie. Jadi ada 3 strategi mendorong industri dalam negeri waktu itu. Dan kebijakan nasional dibuat Menteri UP3DN tahun 1983, usaha peningkatan produksi dalam negeri. Memang luar biasa. Dan waktu itu betul-betul berani, ditutuplah impor gitu. Kalau substitusi impor, kecuali dia bikin pabrik di Indonesia. Nah, oleh karena itu, industri pada saat itu memang berkembang dengan luar biasa. Pertumbuhannya juga sampai 15% per tahun. Ini kemudian, kita tahu ada krisis dan lain-lain. Tahun 2010 itu 10-an kita ada program TKDN dan kemudian Cinta 100% Cinta Indonesia. Kalau kita dulu di TV ada iklan, cintailah produk-produk Indonesia gitu. Nah, itu tahun 2010-an gitu ya. Nah, yang kemudian terjadi sekarang pandemi, 2020 pandemi. Tadi Pak Irjen menyampaikan dari kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. Tetapi pada saat pandemi, semua negara itu menutup dan melindungi industri dalam negerinya. Ini perlu kita catat. Seluruh negara, termasuk Cina, mereka menutup dan melindungi industri dalam negeri. Dia nggak impor, dia dilarang, tutup aja gitu. Kecuali Indonesia waktu itu masih ya. Kemudian kita global supply chain yang kita dengung-dengungkan tahun 1990, kemudian just in time itu sudah tidak valid lagi, berantakan sudah dengan pandemi ini. Nah, oleh karena itu hampir semua negara merasa bahwa kemandirian industri dalam negeri itu menjadi mutlak. Hampir semua negara, jadi yang teruji adalah Vietnam, karena Vietnam dari awal waktu membangun industrinya memaksa orang tidak boleh berdagang di Vietnam kalau pabriknya tidak di Vietnam. Jadi berapapun kecilnya, dia harus pabriknya tuh di Vietnam. Nah, ini yang dulu kita pernah melakukan tahun 80-an. Saya kira ke depan dengan pandemi ini sepertinya kita terpaksa. Dan kemudian memang ada program Bangga Buatan Indonesia. Kalau menurut saya ini ada tambahan satu yang kita perlu tambahkan. Bangga pakai buatan Indonesia. Bukan hanya bangga buatan Indonesia, tapi bangga memakai buatan Indonesia.
Jadi memang kami kalau dari industri mestinya harus ada keberpihakan dan kesengajaan. Ini memang betul-betul selain keberpihakan juga kesengajaan mendorong untuk membangun ekosistem industri manufaktur. Saya tidak akan menerangkan jauh, tetapi sebenarnya yang terjadi ini sebenarnya dulu pernah ada ekosistem seperti ini. Cuman sekarang sudah tidak berantakan karena yang dulu basic research itu adanya di di universitas dan di tempat-tempat seperti Puspitek. Itu basic research gitu ya. Kemudian applied research atau riset terapan itu di pemerintah, di swasta maupun pemerintah. Kemudian semua di clearing house-nya adalah BPPT, baru masuk ke proses industri atau di perusahaan-perusahaan, dan marketnya juga di-induce oleh pemerintah. Kenapa? Karena dalam teori ekonomi, ini di dunia manapun gitu ya, apalagi dengan adanya teori Romer gitu, formula pertumbuhan ekonomi, itu pertumbuhan ekonomi itu bukan sekadar konsumsi atau produksi, tapi ada pengungkitnya yang lebih besar, yaitu indeks perubahan teknologi. Ini yang diperlukan sehingga tidak hanya Kementerian Perindustrian untuk membuat policy mengenai industri, tapi dari seluruh kementerian yang menggunakan. Jadi ada kementerian sektor, ada pertanian, ASDM, ada kesehatan, ada perhubungan, ada pertahanan, ada kelautan, perikanan. Itu adalah sektor-sektor di mana menjadi pengelola atau pengatur kebijakan di usernya industri. Di samping yang sebelah kanan, kebijakan moneter, fiskal, perdagangan, riset teknologi, dan kita juga harus didorong oleh adanya reform atau reformasi di bidang agraria, tenaga kerja, dan lingkungan hidup. Serta kita akan melihat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Irjen, kita harus melihat sektor mana sebenarnya yang memerlukan. Di tengah itu adalah defisit dari perdagangan kita. Yang paling besar adalah industri mesin dan peralatannya. Dan yang paling kecil defisit adalah industri farmasi. Jadi kita harus melihat itu. Seharusnya kita mendorongnya adalah yang paling besar defisitnya, itu yang kita bangun. Supaya istilah kita itu hit the nails on the head. Gitu. Jadi kita mukul paku itu betul-betul kena. Bukan yang kita bantu, kita tolong, kita selamatkan, malah yang sebenarnya bukan penyerap tenaga kerja yang paling besar, misalnya seperti itu. Saya kira itu singkat saja, dan ini kebetulan kami juga menerbitkan terakhir ini mungkin sebagai catatan. Ini kalau kami menganggap pandemi ini menjadi last chance, jadi kesempatan kita. Kalau nggak sekarang, nggak ada lagi nih, nunggu 100 tahun lagi. Udah bukan 19% lagi industri. Memang itu saya kira dari saya, Mas. Nanti mungkin kita lebih banyak untuk diskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.